Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat malam untuk Indonesia bagian timur. Sesuai janji, saya malam ini live bersama dengan salah satu alumni workshop Bisa Bikin Brand, yaitu Mbak Asih Tia, yang founder dari Arlif Bakery. Mohon maaf ini saya sambil mengaktifkan Instagram yang ada di Oke. Baik. Sambil menunggu Mbak Asih, saya sapa dulu teman-teman. Ada Mas Asrul Wahyu Dismart, ada Resias Moro, ada John Sipayung, ada Rikat Hutapea, ada Heru Cahyono 16, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Aan Jagat, Dimas Ananda, NST, kemudian ada Tiharum, S Jamu Nusantara, kemudian ada Prof Ko, malam Papi, malam. Ada Riki Wado, ada S Jamu Nusantara, kaosnya bagus ya, ini saya gambar. Saya masih bisa gambar loh, gini-gini juga mantan art director. Ini Mbak Setia baru join. Ya, saya sapa teman-teman dulu ya, Mbak Asih ya. Oke, Niko Arwan. Ngomong-ngomong ini udah follow saya apa cuman mampir doang nih? Kalau mampir doang, males saya. Artinya nggak serius. Cuma window shopping, lo katanya gue mall. Mbak Setia 98 sudah hadir, Rio Andriawan Remixer, kemudian ada Kuli Karet Korea Selatan hadir, woi, sampai Korea nih Mbak Asih, waduh, ngetop banget dah. Wildani Ahmad Rifai Garut, J Satria Ahmad, wah banyak bener nih. Oke, anyway, selamat malam teman-teman semuanya. Rikat Hutapia, sudah follow dong Pak, sambil baca postingan Bapak yang edukatif sekali. Mantap. Alhamdulillah, semoga bermanfaat buat teman-teman. Ya, saya soalnya ngelindur aja, suka suka bagi-bagi apa yang ada di sini saya kasih. Jadi teman-teman, saya sudah, buat yang belum baru kenal ya, saya ini praktisi yang sudah praktek 51 tahun. Praktek dalam arti kata, dari tahun 69, saya kerjaannya bikin brand. Ya. Meskipun brand sendiri, itu ilmunya baru dibakukan pada tahun 1990. Namun, dari tahun 69 saya memang sudah bergelut urusan merek, logo, identitas ya, di dalam kegiatan packaging. Ya, jadi kalau saya lupa yang ngasih tahu, dibutuhkan 10.000 jam untuk disebut sebagai profesional. 10.000 jam itu kalau setiap hari Anda kerja 8 jam dan 250 hari per tahun, itu dibutuhkan 5 tahun, karena 1 tahun itu 2.000 jam. 10.000 itu artinya Anda kerja 5 tahun, itu Anda sudah bisa dikategorikan sebagai profesional. Ya. Nah, 10.000 jam itu dibutuhkan waktu 5 tahun.
saya sudah 51 tahun. Berarti sudah 102.000 jam terbang. Jadi pengalamannya memang sudah lumayan lah gitu ya. Jadi kalau cerita gitu, misalnya sehari saya ceritakan waktu saya mulai karir saya tahun 69, mungkin dibutuhkan waktu 50 tahun untuk cerita apa yang saya kerjakan ya. Nah, Anda bisa belajar dari teori yang dibagikan kepada Anda atau dari pengalaman yang dibagikan kepada Anda. Bedanya cuma satu. Kalau teori itu ya baru omong-omong aja. Tapi kalau pengalaman itu sudah terbukti ya. Nah, saya selalu berbagi pengalaman, karena pengalaman saya 50 tahun itu kalau saya ceritakan nggak bisa habis. Mulai dari branding, marketing, selling, apapun, trik-trik tentang promosi dan segala macam, seperti yang barusan tadi saya posting juga, itu adalah trik promosi yang namanya decoy, atau tipu daya berupa gratis, atau berupa paket ya. Itu tadi saya posting, kalau Anda sudah baca, alhamdulillah. Nah, malam ini saya akan ngebahas tentang terjun payungnya banyak teman-teman UKM di tahun 2020, dan kemudian bagaimana caranya untuk bangkit. Ada beberapa teman yang cukup beruntung, itu terjun payungnya cuma 2 minggu, ada 2 minggu. Ada yang sampai 10 bulan. Baru kemudian rebound. Nah, ini saya hadirkan setiap minggu minimal 1-2 pembicara yang bisa sharing tentang pengalaman. Ya. Dalam hal ini, saya akan minta sharing dari Mbak Asetia. Ini adalah founder dari Alif Bakery yang istilahnya Alif Bakery Cake kalau salah, bukan cake. Saya ini pelupaan. Bukan karena COVID, karena tua. Oke. Nah, beliau akan cerita bagaimana beliau menyelamatkan bisnis akibat pandemi ini. Mengapa saya pilih dari beberapa alumni? Karena beliau ini adalah Sri Kandi Jogja. Orang Jogja yang gigih sekali. Semua workshop dia ikutin. Mau workshop brand, workshop tentang food and beverage ya. Workshop tentang food technology, workshop tentang tax planning, semuanya dipelajari. Memang demikianlah. Seharusnya pengusaha itu harus banyak pengetahuan, bukan hanya untuk dipraktekkan, tapi yang paling penting adalah mengenal medan perangnya. Karena dengan adanya ilmu itu Anda punya pegangan peta. Ya. Kalau sudah punya pegangan peta, jangan kayak driver Gojek. Sudah pakai peta, sudah tahu alamat lengkap, masih nelpon, nanya alamat. Saya juga kadang-kadang geli itu teman-teman nih. Kalau nanya tuh kadang-kadang saya harus ngejelasin. Saya jawab gini aja deh. Saya sudah bikinin satu paket, ya 8 topik kalau nggak salah itu. Itu tentang branding, marketing, selling, elementary. Jadi basic. Jadi kalau saya ngomong nggak usah, apa itu Pak? Waduh, saya sebel, capek menjelasinya. Waktu saya habis untuk ngejelasin apa itu brand. Padahal di situ ada semuanya. Ya, jangan sampai Jadi saya minta teman-teman kalau mau diskusi efektif sama saya, silakan Anda mengikuti workshop atau rekaman workshop tentang branding, marketing, selling, elementary. Ya. Nah, sementara itu awal bulan depan, awal Februari, saya akan bikin workshop live untuk
yang lebih serius lagi tentang branding, marketing, selling 1.0 sampai 4.0. Buat yang serius saja, kalau yang nggak serius ikut yang elementary aja. Oke, saya persilahkan Mbak AC untuk request join live bersama saya karena ini ya oke, requestnya saya lihat. Yang request ini Mbak Laili Hasnak. Mohon maaf Mbak, saya menunggu Mbak Asih, jadi lain kali ya kita go live bareng. Oke, Mbak Asih silakan request supaya saya bisa, karena nggak tahu sekarang masih bisa di invite nggak ya? Oke, sebentar ya teman-teman ya. Jadi topiknya hari ini adalah UKM rebound. Ya. Bagaimana UKM bisa membalikkan keadaan dari terjun bebas menjadi naik bebas. Nah, beliau ini juga dipandu oleh coach. Jadi nggak mentang-mentang sudah pinter terus kemudian nggak perlu pakai coach ya. Ronaldo aja sudah jago main bola, tetap kalau dikasih tahu coach ya nurut gitu ya. Itu gunanya coach. Kalau ditanya coachnya pinter nggak main bolanya? Nggak juga, karena coachnya cuma tahu strateginya aja. Oke, ini mana ini Mbak Asih? Saya tunggu requestnya. Sambil saya cari-cari juga ini. Mohon maaf, ini kacamata saya mestinya harus ganti. Tapi karena PSBB, jadi saya nggak berani ke dokter mata. Karena dokter mata itu jaraknya deket-deketan ya. Ngeri juga. Nah, ini Mbak Asih dia. Coba saya request ya. Ya, nggak bisa. Oke Mbak Asih, silakan Anda request, jadi saya bisa langsung. Mas Arto Biantoro, ini jagoan brand aktivis. Mas, kapan-kapan kita live bareng ya, kita obrolin tentang Sarinah. Nggak bisa, oke. Baik, kalau gitu saya tunggu Mbak Asih ya. Requestnya, iya, ketemu juga. Jangan nanya dulu, ini topiknya aja belum diomongin, udah mau nanya aja nih. Assalamualaikum Mbak Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Bi. Alhamdulillah ini bisa connect. Udah deg-degan aja ini, takut kayak tahun lalu gitu kan. Tapi ini kayaknya wifi-nya kenceng nih, suaranya bagus banget. Jelas iya banget. Pak, ini di office ini Pak, nggak di rumah. Jadi pindah ke kantor dulu malam-malam ini. Wah, ngerepotin. Udah ada Pak. Baik, tadi Mbak Asih sudah dengar sendiri, saya berusaha memperkenalkan siapa sih oknumnya ini yang saya ajak bicara malam ini. Ini saya hadirkan satu tokoh yang cukup berhasil, ya menurut saya cukup berhasil. Saya kenal 1 tahun lebih kali Mbak ya, waktu di Jogja. Iya Pak, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun, ya alhamdulillah. Jadi monggo perkenalkan diri, karena saya perkenalannya nggak lengkap. Silakan, monggo. Iya Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua penggemarnya Pak Diakto ini malam ini suatu saya merasa sangat tersanjung sekali Pak kalau Pak Bi mengajak live itu. Saya itu ngerasanya saya itu masih ilmu brandingnya tuh masih 1.0 kayaknya gitu Pak. Jadi tapi alhamdulillah mudah-mudahan
apa yang saya share mungkin malam ini bisa jadi manfaat teman-teman semua gitu. Nah, Amin. ya, kalau perkenalan, saya Asi dari Jogja, teman-teman. Bisnis atau usaha saya itu di bakery. Kalau bakery-nya itu lebih tepatnya sih, kalau orang bilang ya brand itu bilang apa namanya, orang brand bilangnya DNA kali ya Pak gitu ya. DNA waktu itu kita coba-coba cari waktu ikut kelasnya Pak B 2 tahun yang lalu itu ditanya DNA tuh bingung gitu. Apa ya DNA-nya ya gitu. Jadi memang saya itu apa namanya baru sadar brand itu 2 tahun yang lalu Pak. Jadi ketika mulai outlet itu 2016 itu belum sadar gitu ya dengan arti pentingnya brand gitu. Jadi 2018 itu sebenarnya dari 2016 ke 2018 itu sudah ngikutin Pak B dikit-dikit gitu kan. Tapi masih yang fokusnya ke produk aja gitu. Nah, 2018 itu kemudian memberanikan diri ikut kelasnya Pak B. Nah, baru di situ dijelaskan gitu apa namanya tentang brand, tentang marketing yang buat saya tuh apa benar-benar baru gitu, ilmu baru. Nah, kalau sekarang mungkin bisa saya bilang DNA-nya Alif itu di roti hantaran gitu ya Pak, karena setelah beberapa tahun jalan gitu, memang yang bisa survive itu di roti hantarannya. Nah, saya ingat sekali terakhir saya ketemu Pak B, jadi setiap kelas itu waktunya istirahat tuh saya selalu deket-deket Bu Dwita gitu ya, melipir-melipir ke Pak B gitu ya, apa namanya mau diskusi gitu. Jadi saya ingat banget pesan Pak B terakhir kali offline itu waktu saya ikut kelasnya Bapak, Pak B pesennya kenapa sih nggak dikuatin apa namanya pasar lokalnya gitu. Waktu itu kan saya tergiur gitu ya Pak ya dengan dengan kategori lain gitu, dengan apa namanya, dengan oleh-oleh gitu ya Pak. Jadi waktu inget itu ketika 2020 kita kena kena hantaman COVID pandemi itu, saya inget banget pesan Pak B itu, ya sudah kita kuatin pasar lokalnya gitu. Jadi di 2020 ketika kena COVID itu kita Maret itu Pak belum terlalu signifikan ya, masih 80% lah omset dari target bulanan kita. Nah, masuk ke bulan April itu wah bener-bener gitu ya, bener-bener yang kayaknya mau nangis Glosor. gitu ya, yang glosor gitu Pak. Jadi tiap apa namanya tiap hari tuh dari bulan Maret itu sebenarnya sudah mulai ya. Saya ingat banget Pak B itu hampir tiap hari tuh IG Live ya Pak ya, kalau nggak salah ya, dari bulan Maret, April itu. Jadi pantengin terus gitu, kira-kira Pak B ngomong apa ya gitu, ngasih saran apa ya, karena terus terang kita juga agak panik ya. Jadi waktu itu memang karena saya juga sudah apa namanya banyak guru ya Pak B, salah satu guru saya juga. Jadi semua guru saya pantengin itu kira-kira mau live sama siapa ya gitu, mau live sama siapa, terus temanya apa gitu. Jadi pokoknya kira-kira ini kita tuh harus ngapain sih gitu. Pengusaha itu atau yang business owner tuh menyiasati COVID ini tuh suruh ngapain gitu. Karena memang kalau udah panik gitu ya Pak, udah panik bulan April itu kan memang glosor banget gitu. Sementara kan Mei apa mau Lebaran ya harus mikirin THR segala macam gitu Pak. Nah memang waktu April Mei itu benar-benar terasa kita sih dampaknya gitu. Kemudian berusaha untuk seperti Coach Ridwan sampaikan gitu ya, berselancar gitu ya Pak ya. Sebelumnya kan Pak B IG Live juga dengan Coach Ridwan. Bagaimana kita bisa berselancar di tengah COVID ini gitu. Jadi apa kita ya berusaha ini sih Pak, berusaha untuk
kembali ke DNA-nya Alif gitu. Karena Alif itu kan roti hantaran. Jadi ya sudah kita kembalikan lagi aja ke hantarannya gitu, nggak usah tergiur dengan apa namanya apa rumput tetangga gitu ya mungkin ya Pak yang lebih kelihatannya lebih hijau gitu. Jadi apa ya sudah kita balik ke hantaran dan ketika kita lihat Pak memang outlet-outlet yang berkembang itu malah yang di pinggiran Jogja gitu, di pinggir-pinggiran Jogja. Saya waktu itu juga bingung yang di kota biasanya kan orang itu memang carinya alamat yang di kota ya karena supaya nggak jauh. Tapi ternyata ketika COVID yang bertahan itu malah yang di pinggiran. Terus kita coba pelajarin gitu. Oh mungkin karena dengan adanya COVID ini kan orang nggak bisa ngadakan acara tuh kumpul-kumpul. Jadi mereka menggunakan kue itu sebagai wakil mereka untuk apa ya sebagai wakil gitu yang bisa dibagi-bagi ketika acaranya tidak berlangsung kumpul-kumpul tapi kuenya tetap bisa Dibagi. mereka iya bagi sebagai wakil gitu Pak. Jadi ya saya jadinya tuh berusaha ke situ kita galakan di situ. Nah di 2019 Pak itu kan kita baru punya 4 outlet ya. Coach Ridwan waktu itu menargetkan ke kami itu tambahan 10 outlet Pak di 2020 gitu. Dengan adanya COVID kan kita, waduh bisa nggak ya nih gitu kan. Tapi kita berusaha untuk tetap on the track. Walaupun COVID kita tetap buka aja gitu Pak. Jadi Februari kita buka, Maret kita buka, hampir tiap bulan kita buka cabang gitu. Buka outlet baru. Terus sampai customer itu apa namanya tanya ke supplier bahan baku ya. Biasanya kan supplier itu suka pada bergosip gitu kan ya Pak. Jadi terus nanya ke saya gitu, itu pada nanya kok Alif kok buka terus gitu, padahal kan lagi COVID gitu. Jadi mungkin ketika kompetitor takut untuk apa dengan COVID ini jadinya produksinya mungkin dikurangi. Nah, di situ ada market yang kita akuisisi mungkin seperti itu Pak. Karena kan mereka kalau ke Alif ya produknya tetap lengkap gitu kecuali kalau pas habis memang gitu ya Pak. Nah, kita itu tahun 2020 kita kepung itu Jogja Pak. Jadi di 2020 yang targetnya awalnya 10 outlet itu kita malah bisa melampaui jadi 12 outlet. Malah Coach Ridwan itu yang gini, udah Mbak, udah stop gitu. Sampai yang di stop gitu Pak untuk pembukaan outlet karena memang apa udah di maintain dulu gitu. Mungkin kalau nggak di stop ya kita pinginnya nambah lagi gitu. Nah di 2020 itu juga karena kita sih mikirnya pembukaan outlet itu juga kan berdasarkan database Pak. Jadi misalkan kita mau buka di Magelang gitu, itu Magelang kita udah sering ngirim ke Magelang, terus database-nya juga kita lihat Magelang sudah banyak pengantaran, permintaan juga buka di sana. Lalu kita buka di sana ya alhamdulillah itu bisa langsung cepat gitu Pak. Artinya walaupun kita tidak ada promosi apa-apa, paling kita tuh kalau bukaan outlet itu hanya 1 hari Pak ininya diskonnya. Kita kasih diskon 1 hari, setelah itu udah nggak ada diskon lagi gitu. Jadi kadang tuh customer mungkin suka gini, oh Alif kasih diskon dong gitu. Jadi kita kayak yang termasuk yang pelit gitu untuk kasih diskon gitu. Jadi ya memang diskonnya paling pas opening atau pas kita milad itu aja. Selain itu kita ya harga wajar gitu. Nah terus saya juga ingat banget di 2020 itu kita coba rebranding juga sih Pak. Jadi kan memang yang brand 1.0 itu kan lebih ke produk awareness kayak gitu-gitu ya Pak. Jadi mungkin kita yang masih di 1.0 itu Pak di 2020 logonya kita perbaiki terus
packagingnya juga kita tingkatkan gitu, kita bagusin gitu supaya walaupun value-nya itu masih di fitur gitu ya Pak ya, tapi uh, baru sampai di situ. Jadi kadang gini sih Pak, kita tuh pingin naik ke level selanjutnya ya, tapi ternyata tuh customer-nya Alif itu belum sampai di situ gitu. Mungkin nanti saya juga bertanya ke Pak Bi ya, karena pengalaman di IG gitu, ketika kita posting yang sudah bentuknya copywriting yang cerita, kayak gitu-gitu Pak, itu tuh ya engagement-nya tuh malah rendah gitu Pak. Tapi ketika kita postingnya produk, itu tuh yang nge-like tuh banyak, yang komen tuh banyak gitu Pak. Jadi mungkin perlu edukasi sih iya gitu. Nah, itu di 2020 kita coba rebranding itu, rebranding dari logo, packaging. Nah, mungkin yang tadi sudah saya sampaikan juga, positioningnya itu kita benar-benar kita pertegas lagi gitu Pak ke marketnya tuh siapa sih gitu. Nah, kita juga kan dibantu sama teman-teman yang yang ngerti juga gitu ya Pak, karena saya terus terang saya tuh awam gitu kalau itu, jadi setiap Pak Bi posting apa itu pasti saya baca gitu, ini maksudnya seperti apa gitu. Iya Pak, tadi aja yang postingan terakhir itu yang window shopping, ini maksudnya apa ya gitu, saya belum paham, baru tadi Pak Bi jelasin, oh iya maksudnya seperti itu gitu. Nah, mungkin Pak Bi kan juga waktu saya ikut kelas Pak Bi itu sempet menyinggung-nyinggung soal flywheel ya Pak ya gitu, yang customer yang memutar itu gitu. Dan saya tuh baru sadar sekarang maksudnya itu, karena dari dulu itu memang Alif ternyata tuh customer yang memutar salesnya. Jadi kita tuh memang bisa dibilang kayak zero marketing gitu ya Pak ya, biaya marketingnya tuh bisa dibilang zero gitu, karena nggak pernah iklan yang macem-macem gitu. Nah, karena kita sadar bahwa yang memutar sales itu adalah customer, referensi dari customer itu banyak banget gitu Pak. Jadi kita coba perbaiki dari mulai SDM-nya, operasionalnya gitu. Operasionalnya itu ya kayak pengantaran gitu. Seringkali kan kalau kita lagi peak gitu ya Pak, pengantaran banyak gitu sering telat gitu. Misalkan harusnya diantar jam 1, bisa-bisa jam 2 gitu. Atau kalau lagi overproduksi banget bisa jam 3 nyampe. Nah itu kita coba perbaiki terus dari sisi operasional supaya customer bisa puas gitu. Terus juga dulu itu sering banget kita tuh dapat komplain di outlet kalau pelayanannya jutek gitu Pak. Jadi kalau misalkan customer ke ini tuh, ini pelayannya kok nggak ada senyumnya sih gitu. Atau saya ingat Pak Bi juga kan waktu itu ngajarkan ada doorman seperti itu. Jadi ada salam. Nah, itu coba kita coba kita terapkan gitu. Terapkan jadi lebih menyenangkan customer lah, supaya mereka tuh mau balik lagi, mau mereferensikan lagi gitu. Karena kita sadar betul produk kita itu bagus gitu Pak. Artinya kalau di sisi sales sebenarnya udah kita tuh ibaratnya kalau Coach Ridwan bilang tuh Mbak Asi tuh nggak ada masalah di sales gitu. Jadi itu kadang tuh malah masalahnya itu ada di dalam, di internal, di operasional gitu Pak. Jadi memang kita coba untuk menservis customer itu lebih baik lagi gitu, untuk pelayanannya gitu Pak. Lalu mungkin di 2020 itu yang saya ingin cerita, kita pernah juga di Agustus Pak, Agustus itu kita revisi omset ya. Saya udah tanya sama Coach Ridwan, ini kira-kira nyampe nggak nih omsetnya yang 2019? Jadi kan 2019 itu goal omsetnya sekian gitu ya Pak. Di Agustus kayaknya nggak nyampe deh nih gitu. Kan yang udah baik dari Pak Bi atau guru-guru yang lain, ya kalau nggak realistis bolehlah direvisi gitu, karena ini sudah
tinggal triwulan masuk masuk triwulan terakhir misalkan kayak gitu kan Pak. Akhirnya Agustus tuh kita revisi, kita coba revisi, tapi ternyata di Oktober itu kita kaget-kaget gitu Pak Bi. Oktober kok ini sudah di angka segini nih gitu. Terus optimis lagi. Alhamdulillah sampai Desember kemarin itu malah kita bisa melebihi sedikit banget, tapi bisa melebihi target omset 2020 gitu. Sebenarnya kita achieve aja udah luar biasa kemarin, makanya kayak celebration-nya sama teman-teman di tim itu yang syukurnya luar biasa gitu, karena bisa achieve aja udah alhamdulillah. Ini dari outlet, dari mulai 2019 itu 4 outlet, sekarang ada 16 di 2020 gitu Pak. Jadi pencapaiannya alhamdulillah sekali sih, bisa ini Pak, bisa baik gitu. Ya, saya minta maaf, saya tadi nulisnya 12 karena saya ngarang-ngarang aja. Kayaknya waktu itu Coach Ridwan bilangnya 12 apa berapa? Ya udah saya tulis 12. Penambahannya sih Pak itu. Ya, luar biasa. Jadi saya ngamati dari jauh juga. Artinya teman-teman alumni kan bisnis saya pantau juga ya. Jadi awalnya saya juga cukup ngeri juga itu, karena workshop saya juga terdampak juga. Yang offline itu udah sama sekali saya tutup karena kita mengkhawatirkan kesehatan dari teman-teman peserta, sehingga saya memilih online aja deh, biarin nggak apa-apa kalau misalnya omsetnya lebih kecil, ya nggak apa-apa gitu. Sekarang malah melebihi ya Pak. Ternyata malah lebih baik. Jadi saya juga yakin teman-teman juga pasti akan, asal tahu petanya pasti lebih baik. Tadi ada yang komen juga bahwa dalam bisnis memang ada 4 pilar yang harus kita awasi ya. Yang pertama adalah marketing, yang kedua adalah operasional, yang ketiga human resources, yang keempat adalah finance. Jadi Anda beruntung didampingi oleh seorang coach seperti Coach Ridwan yang selalu mengingatkan. Jadi kemarin saya ngobrol sama beliau tuh, wah luar biasa nih anak muda nih, udah bisa menularkan kepada teman-teman alumni yang lain gitu ya. Jadi menurut saya itu sudah bagus ya, dan langkahnya cukup mulus. Menurut saya karena juga ada keberuntungan. Jadi sebelum dengan Mbak Ase ini kan saya live juga dengan Nizar ya, yang punya Anita Bakery ya. Dia mengatakan bahwa dia itu terjun bebasnya cuma 2 minggu. 2 minggu terus naik lagi. Terus saya tanya, kenapa gitu, Sar? Kenapa bisa begitu? Dia bilang, ya ini Madura, Pak. Betul juga. Karena mungkin orang Madura nggak takut sama COVID. Betul, Pak. Itu berarti karakter dari kedaerahan juga mendukung ya. Jadi karakter kedaerahannya mendukung. Nah, salah satu keberuntungan dari Alif yang saya baca adalah Anda punya DNA itu adalah karakter daerah. Ya, betul. Ya, itu antaran. Nah, ini harus dimanfaatkan habis-habisan gitu ya. Dan, waktu itu saya ingatkan Mbak bahwa kalau sifonnya segede gini, itu mungkin habisnya seminggu gitu. Nah, jadi kenapa nggak dibelah jadi 6 atau 4 gitu ya? Terus Mbak Ase kan bikin percobaan dengan anam kecil-kecil itu yang seperti donat itu. Dan itu ternyata menurut saya akan jauh lebih istilahnya secara psikologis. Kalau kue yang gede dipotong itu kan ada yang cacat istilahnya. Tapi kalau yang kecil-kecil kurang 1, itu yang sisanya nggak cacat, nggak istilahnya nggak disisain gitu. Nah itu suatu langkah yang menurut saya menguntungkan. Nah kemudian kenapa saya bilang flywheel akan jalan di Alif? Itu karena
ini produknya antaran. Menghantar itu sebetulnya merekomendasikan. Nah, Oh ini ya yang ya. tidak disadari oleh Mbak. Jadi, ketika menghantar itu, kalau bisa Anda kasih kartu kayak ucapan apa kayak dari Alif yang mewakili perasaan dari yang mengantarkan itu. Oh Jadi, ya ya Pak ya. nah itu salah satu yang membuat nanti akan lebih kencang lagi muternya nih. Flywheel-nya Siap akan siap. lebih kencang lagi. Nah itu. Kemudian ya memang sulit ya kalau mengingatkan teman-teman UKM bahwa kekuatan UKM itu adalah lokalitas. Iya Jadi iya Pak. jangan keburu nafsu mau nasional, nasional itu memang menggiurkan, tapi lokal harus kuat dulu. Ingat Iya. ada satu pepatah mengatakan, if you want to expand, strengthen the base. Hmm. Kalau Anda mau berkembang, itu pondasinya harus kuat. Nah, pondasi dari Alif ini ada Jogja. Karena apakah Magelang masih ada kultur karakter antaran apa enggak? Solo ada apa enggak? Kalau misalnya mau buka ke Solo Tigo gitu ya, ada apa enggak? Semarang ada enggak? Jadi justru Iya. kita mesti melihat itu dulu. Iya. Apakah karakter produk kita ini sesuai dengan karakter kedaerahan? Nah itu, jadi kalau mau buka, itu agak diraba-raba dikit, Mbak. Iya, iya Pak. Kita punya pengalaman Pak soal itu. Jadi waktu Ya, sebelum Magelang kan kita masuk Solo Pak. Jadi ya, ya Solo itu sampai sekarang kita belum menemukan polanya gitu. Jadi memang ada beberapa pengantaran ke sana, kita database juga ada gitu. Tapi ternyata mungkin tidak sekuat Jogja gitu, tradisi hantarannya. Eh, Solo, tapi saya juga belum valid sih ya, belum ya, ya. belum sampai valid banget gitu Pak untuk informasi itu. Nah itu Solo memang masih apa belum harus apa PR sih PR buat Ya. kita Pak Solo itu. Kalau Solo, karena saya 15 tahun di Solo, itu sebetulnya antarannya kuat, apalagi antar tetangga ya, antar tetangga. Jadi nggak harus saya antar-antar ke ibu atau ke bule gitu nggak. Jadi ke tetangga Oh, sebelah saja gitu. Contohnya kalau misalnya eh, ibu saya bikin gulai gitu ya, kan baunya kemana-mana nih. Itu kalau nggak nganterin gulai itu hmm. seolah-olah apa namanya tidak punya etika gitu. Wah cuma Oh iya ngasih iya iya. ngasih baunya Baunya aja. doang. Gitu. Waktu itu Iya. juga ayah saya kalau manggil tukang sate rombong itu, ya panggil, Pak Sate sini. Terus berapa Pak? 10, 20? Bakar gitu. Jadi Oh. tetangga ngumpul Mbak, datang itu. Oh iya 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 iya. Karena baunya kan kemana-mana. Iya. Itu undangan dari ayah saya untuk mengundang para tetangga datang. Oh Ya, ibu gitu ya saya Pak ya. nyediain kopi, nyediain apa segala macam untuk Hmm. teman sate tadi. Ngobrol Hmm. deh di situ. Jadi, Iya iya. nah budaya itu masih ada sebenarnya. Cuma Hmm. mungkin relaktannya itu, penolakannya itu ada pada biasa nganter makanan diganti Hmm. dengan roti, Gue. nah, atau dengan kue. Nah, ini mungkin yang harus diedukasi itunya, Oh iya iya Pak. edukasi. Nah, Iya. kemudian yang saya percaya itu setelah saya amati, sebetulnya bisnis kita tuh baik-baik saja, Mbak. Iya Bisnis Pak. itu baik-baik saja. Karena apa? Produk masih diterima, Iya. harga masih oke. Kemudian pelanggan masih ada, yang setia masih ada. Iya. Pelanggan baru juga masih ada. Nah. Nah, yang hilang itu apa? Yang hilang itu traffic, Mbak. Iya. Iya kan? Pada takut soalnya Pak. Iya, bukan itu, karena dilarang sama pemerintah kan. Iya. Nah, Ta- Takut kalau kena kita denda. kita bicara pemerintah, itu bagian dari makro environment yang tidak bisa kita tolak. Betul betul. Iya iya Ya. betul Pak. Ada ekonomi, teknologi, public policy, pemerintah, dan kultur. Kalau Iya. kulturnya menolak, jangan dilawan. Mhm. Jadi antar-antaran ini mungkin di Madura nggak ada. Jadi jangan coba-coba bukan di Madura. Iya. Nah, yang terakhir ini adalah ekologi. Kalau di apa namanya di negara empat musim kan ada
baju untuk winter beda dengan baju untuk summer, beda lagi dengan Ya. baju untuk fall atau untuk apa namanya, untuk musim semi ya. Jadi Ya. sehingga ekologi itu menjadi penting untuk dipertimbangkan, untuk direspons oleh internal kita. Nah, di Indonesia itu dua musim, musim hujan sama musim panas. Ya tetap bisa pakai t-shirt kan, nggak masalah gitu ya. Tapi dengan adanya pandemi ini sebagai bagian dari ekologi, kita nggak bisa nolak. Kita harus manut. Gitu. Iya, iya. Iya, Jangan Pak, benar. dilawan. Ya. Jadi ini yang apa namanya, teman-teman harus sadar. Jadi sekarang trafficnya kita cari nih. Traffic yang hilang itu pindah kemana? Kita udah tahu lah ya. Setelah setahun kelihatan pindahnya ke online gitu. Jadi ordernya lewat online, terus dikirim pakai Gojek atau pakai Grab gitu kan. Ya. Sekarang kan sudah menyebar sekali, jadi sehingga itu menjadi potensi baru yang bisa kita kembangkan. Nah ini juga perlu dididik lagi karena konsumen itu kalau datang ke toko itu ada hiburan sendiri, ya istilahnya lapar mata. Ya. ini enak gitu kan ya. Tapi Betul, kalau diwakilkan dengan apa namanya display kan pakai WA gitu kan nggak berasa tuh attachment-nya itu hilang. Iya. Jadi itu yang harus dipikirkan bagaimana caranya untuk terjadi itu karena brand itu ikatan emosi. Iya betul Pak. Kalau masuk ke toko Anda bisa melakukan ikatan emosi dari mulai tukang parkir, doorman, kemudian kru, kasir, semuanya bisa membuat satu ikatan emosi ya. Iya. Dengan senyum, dengan menyapa nama, kemudian dengan mendengarkan, kemudian apa namanya menghargai interestnya customer gitu ya. Itu ada banyak cara lah untuk membangun ikatan emosi ini. Nah, tapi kalau lewat online itu tantangan tersendiri. Nah, ini mungkin yang saya juga masih mencari karena saya juga orang offline, Mbak, bukan orang online. Iya, betul Pak. Saya juga ini kita kan memang Alif itu offline banget gitu ya Pak. Tapi memang yang saya ingat-ingat sekali ilmunya Pak Abi itu adalah gimana caranya Alif itu tetap jadi top of mind-nya customer gitu. Jadi kalau mau ada acara itu ya Alif, Sifon itu ya Alif gitu. Nah itu kita sekarang lagi terasa sih sebenarnya di Klaten ya Pak. Jadi Klaten itu sedang yang kalau ada acara tuh kalau nggak Alif tuh kayaknya gimana gitu. Jadi memang omsetnya lagi bagus di Klaten gitu. Kalau nggak Alif nggak keren gitu Pak. Gitu ya. Makanya ilmunya Pak Bi yang itu tuh yang gimana caranya supaya tetap jadi top of mind-nya itu yang terus kita usahain gitu. Apa sih maunya customer gitu Pak. Kita coba akomodir terus. Tapi saya sudah melihat lompatan yang dibuat oleh Alif itu ketika kunjungan Mbak AC kedua ke rumah UKM. Bahwa itu sifon yang kecil-kecil itu kemasannya luar biasa. Menurut saya kemasannya itu surprising. Oh menarik gitu ya, Pak. Alhamdulillah. Jadi, yang di poster itu saya pajang gitu. Nah, itu merupakan sebuah daya tarik dan berkarakter sebagai sebuah hantaran itu sangat layak gitu. Jadi di situ fungsi packaging as a silent salesman itu hidup, Mbak. Iya, itu hidup. Ya padahal cuma nganter tapi karena mengagumi packagingnya dia jadi jualan nih, membangun ikatan emosi. Jadi ikatan emosinya dibangun ketika nerima packaging itu. Jadi itu salah satu yang menurut saya bisa dilanjutkan gitu ya. Itu ada ceritanya juga Pak itu. Oh gitu Pak, ceritain dong. Ada ceritanya kenapa saya dipaksa untuk memperbaiki packaging itu tadi Pak, karena memang terakhir yang saya ke rumah UKM itu kan dalam rangka kalau nggak salah dalam rangka pajak ya Pak ya. Ya, kalau nggak salah. Nah itu jadi memang di 2019 itu akhir kita sudah perbaiki dari sisi
perizinan, bukan perizinan ya Pak, organisasi udah kita buat PT, mau nggak mau kan harus plus PPN ya Pak gitu. Nah plus PPN itu, nah gimana caranya supaya customer itu karena diinkludkan ke harga itu, ketika kita naikkan harga, mereka tidak protes gitu Pak. Jadi mau nggak mau kan value-nya ini saya berpikir keras nih, apa nih yang value-nya yang harus saya perbaiki gitu. Nah kalau dari sisi produknya kan kita percaya banget produk kita tuh sudah oke gitu ya Pak, udah clear gitu. Nah jadi ketika itu kita merasa packagingnya nih kayaknya nih yang harus diperbaiki gitu. Nah akhirnya ya masih fitur-fiturnya juga Pak yang dipaksa untuk menaikkan value gitu. Ya mungkin diedukasi pelan-pelan sih, tapi alhamdulillah sih dengan packaging yang baru seperti yang Pak Bi lihat, sudah pantas lah ibaratnya gitu ya Pak kalau untuk jadi apa namanya sebagai wakil customer ke orang lain misalkan kayak seperti itu. Nah itu saya dipaksa untuk itu sih Pak, jadi memperbaiki packagingnya. Satu hal lagi Mbak Asih mungkin nggak sadar ya, bahwa DNA Anda itu membuat harga akan selalu naik, tidak bisa turun. Oh, gitu ya Pak? DNA-nya antaran kan? Antaran. Anda bikin yang standar sama yang premium. Ya, kalau ya. orang milih yang mana Mbak untuk antaran? Kalau di Jogja itu yang standar Pak. Yang standar, oke. Nah, kalau orang nganter itu kalau misalnya gini, orang milih standar, terus ditawarin, ada loh Mbak yang lebih murah gitu. Kira-kira mau nggak dia yang lebih murah? Mau Pak. Nah, di situ harus diedukasi bahwa antaran itu mewakili kehadiran dia. Jadi kalau Anda datang ke sebuah pesta pakai baju bagus, itu karena nggak mau pakai baju standar. Oh iya ya, kesana arahnya ya Pak ya. Ya, jadi ya, diedukasi bahwa kalau Anda mau memberikan antaran, untuk siapa nih? Untuk ibu. Untuk ibu harus yang premium dong. Gitu. Yang terbaik gitu ya Pak yang ya. Yang terbaik gitu. Jadi itu arahnya ke sana. Makanya kalau hantaran itu nggak ada, silakan memberikan hantaran yang paling murah gitu. Itu di dalam hati itu ada yang terluka, ada yang terganggu gitu. Jadi DNA hantaran itu akan membuat Anda akan punya peluang untuk selalu naik. Gitu. Siap, nah, ya, Pak. Ini nanti dibahas sama tim lah, sama coach Ridwan juga. Oh iya. Kebetulan besok coaching Pak, jadi langsung jadi PR nih. Iya. Jadi nanti dicoba aja, kan tidak harus sekaligus banyak ya. Misalnya di beberapa outlet gitu, ini ada yang standar loh. Itu apa Mbak? Oh ini baru Mbak, ini premium gitu. Kualitasnya premium. Jadi, nah mungkin aromanya ditambahin atau apanya ditambahin gitu ya, sehingga berasa ketika dibuka itu langsung breng gitu. Wah iya nih premium gitu. Iya Pak. Wow ya, gitu kan, ya Pak. Cuman parfum doang. Jangan buka kartu dong Pak Bi. Iya. Jadi begitu Mbak tanggapan dari saya. Jadi nggak usah takut sama coach Ridwan, buka cabang aja nggak apa-apa. Asal Anda sudah tahu ya, bahwa karakter produk ini mencocok buat daerah itu. Gitu. Pinggiran nggak masalah Mbak. Duit orang pinggiran sama duit orang kota sama ya, aja. Pak. Iya. Ya. Nah, ada satu lagi, yaitu gini Mbak. Sekarang kan banyak orang tinggal di rumah ya. Tinggal di rumah. Contohnya saya lah. Saya itu biasanya kalau mau ke kantor, di kantor jam 9 gitu, itu 7:30 saya udah berangkat. Dibangun pagi, sholat subuh, kemudian kadang-kadang tidur lagi karena udah tua ya. Terus kemudian
jam 6:30 mandi, ya. Ya. Mandi, siap-siap, sarapan, terus berangkat ke kantor. Kira-kira 1 jam lah waktunya itu. Nah sekarang itu saya dari tempat tidur, dari kamar saya ke kamar kerja saya, itu nggak sampai 5 menit, Mbak. Oh iya. Artinya ada waktu yang kemudian luang. Waktu yang biasanya saya pakai buat traffic, Perjalanan ya Pak. ini saya pakai buat di rumah. Nah, di situ terjadilah me time, Mbak. Apakah saya baca koran, baca buku, atau baca status. Nah, me time ini biasanya dinikmati sambil ngemil. Iya Pak. Nah, ini sambil adalah ngemil, ya. satu tren. Pokoknya produk cemilan itu tetap bakal naik. Siap. Ya, karena itu menjadi expected product atau augmented product, produk yang tidak dibutuhkan tapi diinginkan. Itu augmented. Pak. Itu mesti diciptakan, mesti diciptakan. Jadi entah Anda bikin packaging khusus me time gitu ya. Iya. Istilahnya teman ngopi, teman baca koran atau teman apa gitu ya. Nah, saya lihat Bu Dwita juga banyak ngemil sekarang. Sambil lihat drakor gitu kan, wah blang. Tapi tetap langsing ya Bu Dwita ngemil juga Langsing itu kelihatannya. Iya Pak. Oh jadi itu ya produk untuk nemenin, karena kita sekarang lebih banyak me time-nya mungkin ya Pak ya. Exactly. Itu peluang untuk Alif. Jadi mungkin nanti R&D atau product development-nya coba deh pikirin apa nih. Apakah rasa vanila, rasa coklat, atau rasa apa gitu ya. Nah, Bu Dwitanya nongol tuh. Maaf Bu Dwita. Iya, Bu Dwita itu. Sambil nonton drakor. Iya, monggo lanjut. Ada apa lagi yang bisa di-share ke teman-teman? Iya. Nah, sekarang ini aja. Mumpung orangnya ada nih, kita rasain bagaimana kerjasama Anda dengan Coach Ridwan ini. Suka dukanya apa nih? Suka dukanya. Waduh, saya takut ini Pak. Beliaunya ada ini. Nggak apa-apa. Besok ketemu lagi. Jadi bisa disampaikan harapan-harapan. Oh gitu ya. Ya, alhamdulillah sih Pak. Memang saya bertemu dengan Coach Ridwan itu sekitar 2014 ya. Jadi memang waktu itu beliau, saya ketemu pertama kali kalau nggak salah di Jogja, kemudian lama tidak ikut kelas beliau di 2016 baru ikut lagi yang programnya dulu namanya OYC Pak, One Year Coaching gitu, dan itu gratis Pak dari beliau. Jadi Masya Allah gitu, ilmunya 1 tahun itu memang kita digembleng ya Pak. Dari mulai ilmu, sebenarnya yang saya sangat tergugah sekali dengan Coach Ridwan itu, kita tuh yang diperbaiki mindset-nya Pak gitu. Jadi buat saya sih memang business owner itu pertama-tama yang harus diperbaiki mindset-nya Pak. Jadi ilmu teknis tuh sebenarnya kedua gitu. Kalau buat saya, kalau mindset-nya sudah benar, sudah ini insya Allah ilmu-ilmu yang lain tuh mengikuti gitu ya. Jadi memang waktu itu yang awal-awal saya alami gitu ya Pak, ketika ketemu sama beliau itu, ya yang ditanya, Mbak Asi itu bisnis tuh mau ngapain sih gitu. Jadi purpose of life-nya sih yang dibenerin gitu. Nah di situ yang buat saya gitu, yang saya alami ketika kita mengalami jatuh bangunnya, ketika saya waktu itu dapat surat cinta dari pajak misalnya kayak gitu Pak, itu yang menguatkan saya adalah purpose of life gitu loh. Sebenarnya saya tuh mau ngapain sih bisnis gitu kan, walaupun sangat terguncang ya, karena dari situ kan kita harus belajar gitu. Tapi balik lagi ke situ,
eh, kita jadi semakin kuat gitu loh, jadi semakin apa sih namanya ya, ini tuh kayak yang tangga kita mau naik kelas, ya kalau kamu mau naik kelas ya ujiannya ini gitu, nanti mau naik kelas lagi ujiannya beda lagi gitu kan Pak. Ya. Dan saya tuh sebenarnya kalau kalau mau jujur gitu ya Pak, saya tuh merasa kemarin tuh sama Coach Ridwan tuh mulai gini, Coach gitu, kok kayaknya semakin naik, saya kok kayak merasa sendirian ya gitu. itu tuh itu tuh kemarin sempat keucap kayak gitu loh Pak. Artinya sendirian itu ya harus ya kemarin sih juga sempat disinggung ya sama ketika saya lihat live-nya Pak Budi juga itu ya kalau CEO itu memang harus resikonya harus berani sendirian gitu. Jadi kemarin saya sempat apa namanya sempat curhat kayak gitu. Jadi ya Coach Ridwan bisa kasih masukan yang membangun gitu ya Pak. Artinya beliau selalu mengembalikan kita itu ke purpose of life tadi. Nah mungkin kalau sebenarnya gini Pak, di teman-teman itu juga sering bukannya membuli saya sih enggak, cuman mereka tuh ngelihat saya tuh yang Mbak Asi itu kayaknya kerjanya cuma gelundang-gelundung, tapi kok omsetnya ikut gelundung sih, artinya tuh maksudnya tuh kayaknya mereka tuh ngelihat saya tuh nggak banyak apa namanya nggak banyak melakukan usaha-usaha yang keras banget gitu loh Pak, tapi apa namanya omsetnya bisa bagus gitu kan, apa beruntungnya dari mana gitu, sisi beruntungnya gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu yang juga diajarin oleh Coach Ridwan sih, maksudnya kita kan nyari bisnis itu nyarinya rizki bukan nyari uang, jadi lebih ke mindset seperti itu Pak. Luar Ya, biasa keren, sih. keren. Ya, bagus. Memang kalau Anda ingat 15 langkah yang saya ajarkan pun juga mindset sebetulnya. Iya, iya Pak. Iya. Bukan teori gitu. Jadi bisa dibolak-balik, bisa disiksak, bisa dicopot 1-2 nggak masalah, yang penting mindsetnya benar. Karena yang saya share itu adalah cara saya membangun brand gitu kan. Ya. Kalau Anda punya cara sendiri, monggo, nggak masalah. Atau mau dikombinasi, monggo. Yang penting jadi gitu, jangan terus nggak jadi. Yang penting itu. Nah, Iya, kalau iya, Pak. ke depannya ini 2021, mungkin yang harus dipikirkan juga adalah purpose of business-nya tadi. Kalau tadi purpose of life, ada purpose of business. Purpose of business itu adalah meningkatnya aset, Pak. Meningkatnya aset. Jadi seorang CEO itu tanggung jawabnya adalah meningkatkan aset karena mempertanggungjawabkan kepada owner yang diwakili oleh komisaris. Jadi komisaris itu meminjamkan brand kepada CEO untuk dibesarkan, gitu. Jadi sudah mesti mulai dipikirkan, semuanya lebih terukur, Pak. Jadi kalau yang sifatnya fisik mungkin gampang terukur ya. Marketing, misalnya omset terukur, terus kemudian jumlah penjualan produknya terukur gitu ya. Terus kemudian uang yang masuk ke bank terukur gitu. Nah, ada juga yang tadinya itu nggak terukur, bisa menjadi terukur. Yang namanya brand, kemudian produk konsep, business model, itu sesuatu yang goib, tapi bisa dijadikan angka, sehingga bisa masuk ke dalam pembukuan. Oh, Masya Allah ya Pak ya. Nah, iya, itu, nah itu yang belum yang kita ini Pak, belum kita pikirkan sampai ke sana sih. Ya makanya pelan-pelan. Jadi supaya naik kelasnya berasa. Iya. Ya, karena korporat itu yang dilakukan ya itu. Jadi kayak Pak Budi itu, bagaimana dia bisa menjual sari usada yang dibeli cuma 4T, dijualnya 22T. Iya. Karena kenaikan dari physical asetnya itu cuma 2 kali, tapi kenaikan dari non-fisik asetnya itu sampai 6 kali gitu. Nah ini, nah di situ baru nanti akan berasa tuh, bahasnya akan mulai, iya ya kita harus masuk ke 2.0 nih gitu. Karena mulai dipikirin kan. Jadi bagaimana
brand ini yang tadinya goib bisa menjadi angka. Dan kebetulan teman-teman kita ini kan tersedia keahlian itu tersedia. Jadi Mbak Asih bisa nanti saya hubungkan dengan Mas Yusak ya yang bisa menghitung. Karena begini. Kemarin beliau sudah ke sini, Pak. Oh, udah. Ya. Iya. Bagus. Oh iya benar, saya lihat postingan. Nah, di situ yang paling penting adalah kita harus yakin brand kita ini, brand Alif ini akan menjamin future income berapa. Berapa tuh maksudnya berapa lama. Iya, Pak. Jadi dengan cara yang seperti sekarang tidak ada perubahan karena kan Mbak Asih ngaku sendiri tadi termasuk yang pelit, jadi tidak promo-promo gitu ya, tidak buang-buang duit tidak seperti itu, tapi investasinya justru kepada brandnya. Nah sehingga dengan brand Alif yang seperti sekarang ini akan menjamin kehidupan perusahaan berapa tahun. Nah itu yang paling penting. Aduh, ya Pak. PR ya Pak ya. Ya, contohnya nih, kenapa Gojek dibeli begitu mahal? Ya. Karena 5 huruf itu akan menjamin penghasilan future income berapa tahun. Masya Allah, ya Pak. Itu pentingnya brand. Nah, sekarang kan masih, brand itu logo, brand itu merek, brand itu packaging kan gitu ya. 1.0 banget itu. 1.0 banget, Pak. Nah, sekarang mesti mulai dipikirin. Jadi, yang justru akan menumbuhkan itu tadi si customer itu. Ini yang, Pak. yang paling tidak kita sudah punya dasar pemikiran seperti itu ya. Jadi, kalau yaitu tadi PR-nya CEO Alif itu adalah merek Alif ini, kalau katakanlah merek atau logo Alif ini mampu membuat bisnis kita bertahan berapa tahun. Siap, Pak. Makin panjang, itu makin tinggi harganya. Oh, iya. Ya, makin panjang hidupnya, makin tinggi harganya. Karena itu kan semacam jaminan. Jaminan. Nah, bahasanya nggak boleh ketinggalan, karena beberapa teman alumni sudah mulai melakukan hal yang sama nih. Jadi udah mikirnya mulai gini nih. Saya masuk ke 2021 itu nilai bisnis saya sekian. Akhir 2021 harus jadi sekian. Bukan omset Mbak ya, tapi aset. Nah, itu. Harus naik kelas ya Pak dari omset ke aset. Kalau omset itu baru 1 pilar. Tapi kalau aset itu sudah 4 pilar. Jadi, siap Pak. Kita harus mempunyai bayangan bahwa menjalankan bisnis itu ada 2 sayap. Sayap fisik dan sayap non-fisik gitu. Nah ini yang sayap fisik pun juga masih marketingnya doang gitu. Belum lengkap semuanya. Sayap non-fisiknya baru identitas doang, belum sampai ke value. Nah ini mesti kita gali. Makanya 15 langkah itu memang tujuannya untuk itu. Agar supaya brand Anda itu bisa long lasting, bisa selama mungkin. Amin. Ingat bahwa kalau saya ngomong brand, itu adalah persepsi dari konsumen. Persepsi, ya. Jadi berapa lama Anda bisa memasukkan atau menjaga persepsi Alif di dalam konsumen Anda? Berapa lama? Nah, selama itulah Anda akan mendapatkan income dari situ. Ya. Nah, ini maksudnya brand. Iya Pak, betul. Nah itu bukan merealisasikan ya Pak, tapi ke kenyataan atau ininya tuh yang masih saya itu belum nyampe ini loh. Ya, nanti pelan-pelan itu menyambungkan antara brand plan sama business plan ya. Jadi nanti turunannya ke activation, tapi ya sementara masih sudah oke lah sebentar. Tapi harus pelan-pelan menuju sana, ya. Siap, baik. Pak. Iya. Nah, ini
masih ada waktu untuk tanya jawab. Buat teman-teman yang mau bertanya, silakan, monggo. Mbak Asih akan dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Ini dari Hadi Tio. Gift card ide yang menarik, Pak Bi. Jadi ingat dulu pas kuliah di Jogja, lebih memilih beli buku di Toga Mas, karena setelah bayar di kasir ada servis sampul plastik gratis untuk buku yang baru kita beli. Value Itu juga itu ya Pak ya, masuk value Pak. Masuk value. Jadi Ya. Itu membangun ikatan emosi kan. Oh, sama-sama barangnya sama, beli ke sini aja. Gitu. Ya. Nah, itu salah satu. Lalu, loh ini malah Coach Ridwan Abadi mau nanya atau mau komen. Komennya Coach Ridwan nih. Keren, Alhamdulillah bisa live bareng Mbak Asih dan Pak B. Melanjutkan cerita saya saat live bareng Pak B kemarin. Dari sumbernya langsung, Barakallah Mbak Asih dan Pak B. Alhamdulillah. Ya. Padahal dalam perjalanan itu beliau, Pak. Oh gitu? Dalam perjalanan ke Jogja beliau. Dari mana? Jakarta? Dari mana? Dari Malang, insya Allah sih, Pak. Oh iya. Dari Malang ke Jogja. Sama Aldi. Di Amanillah ya, Coach Ridwan. Ya. Mie ayam bakso ning dia. Mulai bisnis baru dan sudah jalan. Tapi malah bingung apa yang harus dilakukan untuk dikenal. Nah, Alif gimana nih caranya? Mungkin Mbak bisa sharing pengalaman? Mulai bisnis baru dan sudah jalan ya Pak. Tapi supaya dikenal gitu ya. Kalau fenomena sekarang itu kan pakai endorse gitu ya Pak. Tapi kalau saya itu kalau Alif itu ya berproses sih Pak. Jadi buat saya yang berproses itu lebih baik gitu daripada yang baru terus dikenal ya sebulan 2 bulan karena endorse-nya mungkin sudah nggak ada hilang gitu ya Pak. Jadi saya lebih senang yang berproses seperti itu sih. Artinya kan Alif tidak tiba-tiba besar atau tiba-tiba dikenal orang gitu. Kan juga dari awal kita bangunnya itu memang udah lama gitu loh Pak. Jadi kayaknya kalau yang mau buru-buru dikenal gitu juga nanti cepet hilangnya gitu. Ya, betul. Jadi begini, teman-teman ini kadang-kadang tidak sadar bahwa balapan mobil aja ada bendera kotak-kotaknya kan. Ada bendera startnya. Nah, bendera start itu adalah official launching ya. Jadi official launching, oke, saya mulai sekarang. Nah, itu mau tidak mau dari pihak perusahaan harus mengeluarkan satu materi yang menyatakan bahwa mulai hari ini kita buka. Nah, itu yang sering dilupakan. Iya, Pak. Sementara ada pre-launching. Pre-launching itu biasanya rasa-rasan gitu ya, atau teaser lah istilahnya, teaser. Iya, awareness ya dulu ya, Pak. Awareness gitu ya. Tapi itu harus ada kelihatan bahwa oh ini pengumuman resmi. Nah, setelah pengumuman resmi itu dengan kata baru saja, itu orang-orang yang mencari itu langsung bereaksi. Itu yang saya sebut sebagai innovator. Ada 2,5% orang memang mencari alternatif hantaran selain ayam bakar gitu ya. Atau ayam goreng. Wah, ini ada hantaran lain nih. Udah kita beli aja ini gitu. Jadi orang yang memang mencari hantaran dia akan bereaksi. Itu begitu di bendera start dibunyikan 2,5% langsung kita dapat. Makanya mengapa kafe baru itu ramai? Iya Pak. Iya. Karena banyak orang-orang yang FOMO. FOMO itu fear of missing out, takut ketinggalan cerita. Teman-temannya pada cerita tentang kafe baru, dia nggak bisa ikut ngomong. Itu dosa itu buat anak sekarang. Iya. Nah, setelah yang innovator ini bereaksi, harus masuk ke yang early adopter yang 13,5%.
Nah, orang-orang yang dari dokter ini akan stay. Tapi yang innovator, dia akan pindah juga. Mencari yang lain gitu ya, Pak? Mencari yang lain, mencari yang baru. Kafe baru lagi, kafe baru lagi, kafe baru. Makanya kalau orang buka kafe, itu harus nanya kanan kiri. Di daerah ini ada kafe baru mau buka apa enggak? Iya. Nah, kalau ada Pak, kira-kira 6 bulan lagi, berarti given time-nya kita itu 6 bulan. Jadi kayak masa bulan madu gitu, Pak, kalau... Exactly. Oke. Honeymoon time-nya cuma 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan ini dia pergi, kita mesti harus sudah ada gantinya. Itu kalau mau pakai campaign ya, model campaign. Kalau enggak ya udah gelontorin aja apa-apa. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Setuju Adityo nih. Setuju Mbak Asih, itu terjadi di toko kue artis yang mendadak berdiri di berbagai kota lalu mendadak tutup. Sepakat dengan proses bukan instan. Nah, tadi itu karena mengandalkan kepada endorsement. Padahal endorsement itu baru dilakukan ketika pada level kedua tadi. Harusnya ya Pak ya. Yang 13,5% itu, bukan di awal. Di awal itu cukup dengan kata baru orang pasti datang. Siapa sih nggak tertarik sama kata baru? Iya. Penasaran ya Pak. Iya. Meskipun pengantin baru itu cuma beberapa hari saja. Iya. Setelah sekian hari ya sudah pengantin lama udah. Oke. Melakukan bisnis online dengan istri, tapi pemikiran istri tentang brand itu sendiri masih 1.0. Dia suara Nosa. Wah, ini jangan sampai istrinya baca nih. Bisa marah. Oke. Erna Alexandra. Seberapa pentingnya database pelanggan dan apa saja yang dipertimbangkan sebelum buka cabang? Monggo, Mbak. Iya. Mbak Erna, halo Mbak Erna. Jadi, iya Pak, kalau buat Alif, database pelanggan itu memang penting banget gitu ya. Meskipun Coach Irwan tahu sendiri bagaimana Alif itu masih semrawut ngurusin database-nya gitu ya. Tapi di 2021 ini kita sangat-sangat concern untuk menggarap database lebih baik gitu. Karena memang pengalamannya Alif, kalau buka cabang itu bisa langsung bagus, ya karena database itu Pak. Jadi kita buka di Bantul, memang di sana sudah banyak, langsung omsetnya langsung sesuai dengan harapan kita gitu. Di Godean juga sama seperti itu gitu. Jadi tadi yang kedua apa ya kalau nggak salah ya Pak? Kedua selain database yang dipertimbangkan gitu. Ya, sebelum buka cabang. Oh, sebelum buka cabang memang kita lihat kultur yang tadi Pak Bi sudah sampaikan. Di daerah itu tuh kultur hantarannya itu seperti apa? Itu yang jadi pertimbangan kita juga sih, prioritas utama kita juga masuk. Karena kalau misalkan di situ kultur hantarannya itu tidak tinggi, ya kita mengedukasi pasarnya juga akan berat gitu. Banyak Pak yang teman-teman saya juga kan dinasnya juga di seluruh Indonesia gitu ya Pak rata-rata. Nah itu ada yang minta Mbak aku buka dong misalkan di Jakarta atau di mana gitu. Tapi kan kayak Jakarta gitu kultur hantaran kan tidak sebesar di Jogja gitu. Di Surabaya pun mungkin ada hantaran tapi juga mungkin tidak sekencang di Jogja gitu. Jadi saya mau memberi mereka informasi seperti itu. Kita tuh karena di Jogja kita terbantu atau tertolong oleh itu tadi ya Pak, kulturnya itu gitu. Dari awal memang sudah saya sampaikan kayak gitu sih Pak. Ya betul Mbak, bagus sekali Mbak Erna, sudah puas ya. Oke, ini ada lagi dari Hani Marlia, ini kayaknya teman Mbak Asih juga nih. Mbak Asih, tadi saya dengar
pelit. Daripada dipakai promo, buang-buang uang, lebih baik dipakai mengembangkan hal lain. Seperti apa itu, Mbak Asih? Waduh, ini karena ditanya jadi eh, ya sebenarnya kalau mau diceritakan memang Alif itu ini Pak, kita lebih banyak eh, ber berapa ya? Jadi di 2020 itu karena pandemi juga kita nguatin hubungan vertikalnya seperti itu ya Pak. Jadi eh, saya lebih ke sana gitu, lebih ke marketing. Mungkin kalau kalau Pak Kusnadi bilang kan marketing langit gitu ya Pak ya. Jadi memang itu dikuatin juga. Artinya di 2020 itu cita-cita saya kan memang punya rumah tahfiz seperti itu. Nah, sementara sebelumnya kita kan hanya punya anak asuh seperti itu Pak. Nah, di 2020 itu eh, alhamdulillah kita sudah ada rumah tahfiz sendiri. Jadi tiap sore itu hampir tiap sore santrinya itu kita apa namanya santrinya datang dan mengaji gitu ya Pak. Terus juga alhamdulillah juga dengan yayasan kita kerjasama dengan yayasan itu sudah mendirikan Lazis sendiri Pak. Jadi kerjasama dengan Dewan Dakwah Lazis Nasional, kemudian kita kerjasama. Jadinya zakat infak sedekah itu kita kelola sendiri yang mungkin secara prioritas bisa kita salurkan ke yang orang-orang terdekat atau yang memang bisa kita prioritaskan lah seperti itu Pak. Jadi memang mungkin kalau pelitnya di situ itu kita pindah ke sana gitu Pak. Diimbangin ya, Mbak ya. Diimbangin. Ya. Ya, itu sudah dijelaskan bagaimana caranya untuk tidak menghamburkan untuk hal-hal yang mungkin mubazir ya, karena tidak diperhitungkan dengan baik, tapi lebih kepada kepada marketing langit. Ya, baik. Kowe Yoshiko. Pak Bi, bulan Desember kemarin saya ikut coaching dengan Coach Ridwan dari Backcraft. Sempat menanyakan mengenai konsinyasi di supermarket, apakah di tahun 2021 ini bisa saya ambil lagi peluang ini untuk supply di swalayan. Wah, nanyanya ke Coach Ridwan ini. Nanya ke Coach Ridwan. Semoga masih online Coach Ridwan. Ini namanya numpang nanya. Oke. Mari Kodani, selamat malam. Mau tanya apa faktor yang menentukan lama atau cepatnya brand value bisa terbentuk? Terima kasih. Monggo Mbak Asih, sharing pengalaman. Waduh, ini harusnya ini Pak yang lebih bisa menjawab Pak Bi ini. Loh, ini kan topiknya kan Alif nih. Ya, saya mungkin nggak bisa menjawab dengan tepat ya. Ini saya kasih clue-nya, Mbak. DNA-nya kan hantaran ya. Iya. Nah, hantaran yang apa? Nah, itu jadi value. Iya. Iya, itu rumus mudahnya Pak Bi ya Pak. Hantaran yang gitu. Tapi kita yang isinya tetap sulit Pak. Hantaran yang apa ya gitu. Padahal udah dikasih rumus yang paling mudah itu sama Pak Bi. Iya. Kalau tadi seberapa ini brand value ya Pak? Saya mungkin jawabnya kurang bisa tepat, nanti mungkin dibantu oleh Pak Bi ya. Ya, monggo. Iya. Kalau ditanya hantaran yang itu memang sampai sekarang pun PR-nya itu sepertinya belum selesai gitu ya Pak. Saya merasa kok dengan bergantinya waktu itu tuh harus terus diperbaiki, harus terus diupdate gitu. Karena customer kita kan juga
apa namanya, bergerak terus gitu ya Pak, Ya, dari segi pengetahuannya gitu. Jadi nggak bisa yang kalau dulu hantaran yang apa gitu, sekarang masih kita pakai itu, kok kayaknya apa namanya, kita harus melihat customer-nya lagi gitu. Apakah itu masih masih bisa dipakai atau harus kita update lagi gitu Pak? Betul tidak Pak seperti itu? ya. Jadi kalau rumus mindset yang saya pakai, yang pertama Anda harus masuk ke laci produk kategori. Jadi produk Hmm, kategorinya adalah bakery. kategori. Oke, satu udah. Bakery yang hantaran. Nah, ini. Jadi DNA-nya menjadi hantaran. Dari hantaran itu yang apa gitu kan? Ini Ya. ada 10 titik yang bisa kita pakai panduan untuk membangun value. Value-nya bisa dari produknya, ya. Produknya unik banget sehingga nggak bisa ditiru oleh orang, itu bisa. Kemudian service-nya bisa. Hmm, Kemudian experience-nya bisa. iya, iya. Kemudian event-nya bisa. Kemudian person-nya. Zoom itu nggak bisa di-copy orang lain. Itu bisa menjadi core value. Iya, iya. Kemudian place-nya. Jogja. Place-nya. Jogja itu juga nggak bisa di-copy tempat lain, Mbak. Iya, Hantaran di tempat lain nggak sekencang Jogja. betul. Kemudian properti, tempat, ya, Ya. atau organisasinya, ya. OKOC itu organisasinya, gitu ya. Hmm. Informasinya atau ideas-nya. Jadi ada 10 titik yang bisa kita pakai untuk membangun core value. Maksudnya melalui itu terbangunlah value. Value-nya, Nah, Pak. Iya. karena hantaran, otomatis ada dua yang bisa kita pakai. Yang pertama event-nya atau experience-nya. Oh, oke, Pak. Ya. Bisa Jadi masuk ke sana ya, Pak. melalui hantaran ada experience apa sih yang didapat? Misalnya kebiasaan anak sekarang kan ini ya, Mbak ya, apa namanya unboxing ya. Oh iya, iya benar, Nah, Pak. unboxing itu begitu dibuka aroma apa yang kecium atau apa namanya keunikan apa yang kelihatan atau dari video misalnya. Jadi, Ya, ya. nah itu moment of truth-nya Anda menyampaikan core value Anda, Oh ya, siap, 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 Pak. Iya. ya. Jadi melalui experience itu orang kemudian Mhm. terus pokoknya alif lah, nggak ada yang Iya, lain. Nah itu, ya. iya, ya, Pak. Note, Atau note, Pak. eventnya Iya. misalnya kalau untuk apa namanya untuk pernikahan itu Mhm. baunya apa, kalau untuk sunatan itu aromanya apa gitu ya. Oh, Itu dibeda-bedakan gitu ya, itu Pak. bisa bisa juga atau warnanya atau packaging atau terserah. Tapi Iya, yang iya. penting melalui event dan experience itu Anda Experience. bisa menyampaikan core value. Ini yang Baik, baik, Pak. Iya. jarang disadari oleh teman-teman. Ya. Iya. Oke, monggo saya lanjut ya. Pertanyaan berikutnya, Mbak Asing nggak ada minuman ya? Gimana, Pak? Oh, kok batuk-batuk. Iya Pak, ini batuk akhir tahun Pak. Saya kalau akhir Oh, tahun gitu. tuh sering aja batuk-batuk gini Pak. Oke, dari eh, Gaudet, Pak Bi, dari mana, bagaimana cara kita mencari informasi, misalnya tahu dalam berapa lama lagi akan ada kafe buka. Karena hal ini kan juga cukup susah didapatkan informasinya. Kalau UKM kan lokal ya, jadi lokalan aja, tanya tetangga aja, atau tanya tukang sayur juga, tukang sayur bisa kasih jawaban. Gitu. Jadi tukang sayur itu database yang paling lengkap itu, Mbak. Oh iya ya, gitu ya Tahu Pak ya. Saya kelis. tahu nomor rumah, tahu siapa bapaknya, istrinya namanya Hebat banget siapa. tuh berarti ya Pak. Ya kan? Sampai kebiasaan belanjanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis apa, gosip keluarganya apa, itu Masya tukang Allah ya. sayur. Luar biasa tukang sayur ya Pak ya. Itu dia makanya. Oke, ini dari Fahmi Sauza.
ini masih, tinggal semenit lagi. Pertanyaan terakhir ya Mbak ya. Ya, Pak. Pak Bi, bagaimana jika brand yang dikenal orang bukan nama atau merek kita, tapi DNA atau produk spesialis kita? Apakah akan menjadi masalah di kemudian hari untuk brand yang kita bangun? Nah, yang dikenal tuh DNA-nya, ya bagus lah, karena DNA itu kan jadi brand, ya. Jadi, Merek sebagai identitas saja, gitu. Jadi ya, Pak. sekarang Ya kalau kerjaan, hantaran itu Alif gitu ya, Pak ya? ya ingat hantaran, ingat Alif. Mungkin Alif. Ya, Ya, ya. itu kalau di googling muncul apa enggak tuh? Alif, keluar nggak hantaran? Gitu. Kue hantaran, terus kue hantaran, keluar nggak Alif? Nah itu Siap. baru seimbang antara value sama nama. Baik Mbak, tanpa terasa sudah habis waktu Iya, Pak kita. Bi. Jadi sebagai penutup, sebelum saya tutup, monggo silakan diresumekan pengalaman 2020 ke 2021 ini, bekal apa yang akan dipakai untuk mengembangkan Alif di 2021. Monggo silakan. Oh iya Pak Bi. Ya Pak Bi, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mungkin resume dari apa yang saya sampaikan itu kembali pada mindset kita sebagai business owner, karena itu sangat mempengaruhi tingkat apa namanya ya Pak, informasi yang kita dapat, terus respon-respon kita terhadap apa yang kita alami, kita lalui gitu. Nah kalau mindsetnya itu insya Allah benar gitu, kita apa namanya merespon semua kejadian atau naik turunnya usaha itu akan lebih positif gitu Pak Bi. Jadi kalau saya di 2021 itu memang tema kita di Alif itu adalah sustainable growth ya Pak. Jadi bagaimana omset itu tidak hanya naik, kan ada ya omset naik turun gitu ya Pak. Nah kita maunya ya naik terus gitu Pak. Jadi bagaimana kita bisa tetap sustain gitu. Nah itu pasti kan PR-nya di balik itu banyak ya, SDM ya, sistem, brand gitu. Itu insya Allah mau kita perbaiki pelan-pelan seperti yang tadi juga Pak Bi sampaikan untuk future brand ya Pak. Itu juga salah satu mungkin nanti yang akan kita masukkan, karena kemarin di Raker itu belum terpikir gitu Pak. Jadi ya insya Allah saya sih lebih merasakan itu di mindset Pak gitu. Yeah. Nah mungkin itu aja sih teman-teman, untuk semua teman-teman yang sudah live, terima kasih mengikuti live kita, terima kasih. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah menyampaikan. Terima kasih juga untuk Pak Bi atas kesempatannya. Mungkin itu Pak. Ya, untuk yang belum puas boleh DM ke Mbak Asih ya. Boleh Pak. Ya, Asih Asitia 98. Asitia 98 ya. Ya. Jadi, saya ingatkan Mbak Asih, pesan dari Coach Ridwan, kalau di level manager boleh responsif. Tapi kalau di level CEO harus antisipatif. Iya Pak, itu PR saya Pak, karena itu saya terlalu responsif. Dimarahin Coach Ridwan nanti. Oh, iya. Baik. Siap Pak. Mbak Dia, terima kasih. Mbak Asih, terima kasih atas sharingnya, luar biasa. Saya hari ini belajar banyak juga dari pengalaman Mbak Asih. Mudah-mudahan bisa saya share lagi ke teman-teman dan terbuka. Monggo silakan yang mau menanyakan. Saya kira kalau pengalaman bisa dibagikan ya. Kalau yang rahasia harus di-keep. Juga teman-teman yang hari ini hadir, tadi sudah menyentuh angka 200 orang, sekarang sudah turun. Terima kasih atas waktu yang di-share sama kita. Nanti ini akan saya masukkan ke IGTV saya, sehingga bisa dilihat kembali oleh teman-teman. Saya sudahi sampai di sini. Sekali lagi terima kasih Mbak Asih. Terima kasih Pak Bi. Teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu.